Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Aprilia. Saya Komandewi Aprilia. Kita akan mempresentasikan tentang apa itu Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law, sebagaimana dikutip dalam artikel, menimbang konsep Omnibus Law bila diterapkan di Indonesia pernah melontarkan konsep Omnibus Law. Konsep ini dikenal dengan Omnibus Bill yang sering digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus. Omnibus Bill berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencangkup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencangkup hal mengenai suatu jenis materi muatan. Omnibus Law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia ditinjau atas kedudukan Omnibus Law dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan UU 12 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan perubahannya tidak mengenal istilah Omnibus Law. Namun, ketentuan Omnibus Law sebagai satu undang-undang tunduk pada peraturan Undang-Undang 12 2011 dan perubahannya mengenai suatu undang-undang tunduk pada peraturan 12 2011 dan perubahannya mengenai undang-undang baik terkait kedudukan dan materi muatannya. Adapun kedudukan Omnibus Law nantinya dapat didasarkan pada pasal 7 Undang-Undang 12 2011. 1. Jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undang terdiri atas Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah atau kota. 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Apabila dilihat dari ketentuan ini, Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang tetap berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang harus diatur dengan undang-undang terdiri atas pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Selain itu, Jim Lee Asidikwi dalam bukunya perihal
Undang-Undang halaman 147 menguraikan materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang. Beberapa hal yang bersifat khusus itu, misalnya A. Pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur atau legislative delegation of rule making power. B. Tindakan pencabut undang-undang yang ada sebelumnya. C. Perubahan ketentuan undang-undang. D. Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. E. Pengesahan suatu perjanjian internasional. F. Penentuan mengenai pembenaan sanksi pidana dan penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis. Menurut Jimmy Funan, dalam artikel yang sama, undang-undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai undang-undang payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Muhammad Bakri dalam buku pengantar buku Indonesia Jilid 1 Sistem Hukum Indonesia pada era reformasi halaman 47 menerangkan konsep undang-undang payung atau undang-undang pokok, yaitu undang-undang yang beberapa pasalnya dibuat dalam bentuk undang-undang. Maka dari itu, salah satu materi muatan undang-undang yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang 12 2011 halaman 48, yaitu perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, merupakan deskripsi dari perintah suatu undang-undang payung. Muhammad Bakri dalam buku yang sama memberikan contoh undang-undang payung, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Manfaat Omnibus Law. Keberadaan Omnibus Law bahkan mendapat sejumlah keuntungan. Jimmy dalam artikel yang telah disinggung sebelumnya menyatakan bahwa konsep Omnibus Law bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal. Pertama, persoalan kriminalisasi. Pejabat negara selama ini banyak pejabat pemerintah yang takut menggunakan diskresi dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena jika terbukti merugi bisa dijerat dengan tindakan pidana korupsi. Kedua, Omnibus Law bisa digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim investasi. Berkenaan dengan hal ini, Omnibus Law bisa menjadi cara singkat sebagai solusi peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan baik secara vertikal maupun horizontal. Baik, sekian presentasi dari kami tentang Cipta Kerja Omnibus Law. Sekian dari kami, ucapkan terima kasih. Om Santi.